Kisah Santo Paulus dari Salib, pendiri Kongregasi Pasionis oleh Pastor Carlo Marziali CP. Bab ke-17, Ketenteraman dan Kesabaran. Ayub yang baru. Jika kita melengkapi penderitaan Paulus yang dicari sendiri karena kerinduan untuk menyamakan diri dengan Yesus tersalib, dengan tantangan-tantangan, serangan setan, penyakit badan, kita mendapat gambaran lebih tepat mengenai Paulus sebagai orang yang ajaib dalam mati raga. Allah sendiri membagi dengan murah salib serta penderitaan kepada hambanya itu dan mempersiapkannya dengan pelbagai penampakan serta ilham. Pada permulaan, Tuhan menunjukkan kepadanya suatu cambuk dengan pemukul dari emas. Cambuk dipegang oleh seorang malaikat dan pada setiap pemukul ada tertulis, Amor, cinta kasih. Sementara Paulus mengamati cambuk itu, suatu suara berkata, Aku akan menunjukkan kepadamu betapa banyak penderitaan yang harus kau tanggung oleh karena namaku. Tuhan memberikan pengertian bahwa dikirimkannya penderitaan karena Tuhan mencintai dia dan ia harus menderita demi cinta kepadanya. Sering sambil berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus, ia mendengar suara yang keluar dari tabernakel. Anakku yang mendekati aku, mendekati duri. Pada suatu hari dalam pemusatan yang besar, ia melihat seorang malaikat yang memperlihatkan suatu salib dari emas, sementara Tuhan berkata, Aku hendak menjadikan engkau seperti Ayub. Sungguh janji itu terpenuhi. Cambuk emas itu tidak pernah berhenti memukulnya. Duri-duri menusuknya dan setan-setan menyiksanya. Jadilah kehendak Allah. Apabila penderitaan bertambah dan urusan tidak beres, ia tak pernah mengeluh, tetapi mengangkat pandangan ke langit sambil berkata, Jadilah selalu dan di mana-mana kehendak Allahku yang tercinta, saya tidak menghendaki yang lain. Menyesuaikan diri dengan kehendak ilahi sedemikian rupa, sehingga tampaknya seolah-olah tidak mengenai dia apa yang terjadi di sekitarnya. Saya menderita dengan rela, dengan bahagia, yang ini maupun yang lebih berat lagi. Tuhan, kalau itu berkenan kepadamu, karena pantaslah saya menerimanya demi dosaku yang sangat berat. Kepalanya terbentur jenang pintu. Setiap kali bila terjadi sesuatu yang menyakitkan, ia terima sebagai silih demi cinta kepada Tuhan. Dalam suatu kunjungan ke biara Cecano, tatkala ia memasuki ruang pemanasan di musim dingin, kepalanya terbentur keras pada jenang pintu yang rendah. Bunyi benturan begitu keras sehingga para religius yang sudah berkumpul di dalamnya segera mengerumuninya dengan rasa sedih, sebab mengira bahwa kepala Paulus luka parah. Tidak ambil pusing, Paulus mencium jenang pintu itu lalu memulai berbicara seperti biasa, seolah-olah tak ada kejadian apa-apa. Tidak terhitung pula berapa kali ia terjatuh dalam perjalanan. Sewaktu pergi ke Cecano, ia tergelincir pada salju dan jatuh terlentang. Sambil mengeluh ia berdiri, kurasa tulangku terkilir semuanya. Ah, setan mengeroyok aku. Sekali pernah terjadi bahwa kuda yang ditungganginya mengamuk dan melemparkan Paulus tepat pada batu. Bruder Bartolomeus datang untuk menguruti dadanya dengan minyak. Paulus menerima bantuan itu dengan rasa terima kasih, tetapi tidak sepatah kata keluhan pun keluar dari mulutnya. Bersabar dengan orang degil. Kesabarannya nyata, terutama dalam pergaulan dengan orang yang tak sabar, yang degil sifatnya. Ia sendiri sebenarnya bersifat pemarah, sering merasa darahnya mendidih. Pernah ia mengemukakan kepada temannya, "Jangan sangka bahwa saya tidak merasakan kemarahan, hanya saya berusaha menahan diri." Pater Yohanes Maria, Bapa Rohani Paulus, mengaku bahwa beberapa kali ia menjawab kepada Paulus dengan sombong, tetapi sekali pernah ia langsung mohon ampun dan Paulus menjawab dengan tenang, "Itu tandanya kita masih hidup." Dari masa muda sampai namanya menjadi terkenal, Paulus mengumpulkan penghinaan dan ejekan di mana-mana
dan dari semua orang. Hal itu ia jadikan suatu rangkaian bunga yang dipersembahkan kepada kekasihnya yang tersalib. Dikejar oleh setan-setan. Untuk menyempurnakan kesabarannya, setan pun turun tangan dengan persetujuan penuh dari Allah. Tuhan telah berkata kepadanya, "Aku akan membuat kamu diinjak-injak setan." Tentu saja setan marah karena kebaktiannya kepada sengsara Yesus, karena tarekat yang didirikan, karena jiwa-jiwa yang ia rampas dari tangannya. Setan pernah menampakkan diri dalam rupa seseorang raksasa dengan pentung di tangan siap memukulnya. Pernah dalam rupa anjing yang garang atau burung hitam dan besar yang menutupinya dengan sayapnya. Pastor Egidius bertanya, "Pater, bagaimana bentuk setan?" "Bagaimana bentuknya? Ngeri sekali binatang keparat itu. Macan pun takut akan dia." Tidak dibiarkan beristirahat. Ia mengaku kepada para religius di Biara Cero, "Gangguan roh-roh jahat begitu banyak dan terus-menerus. Mereka tidak membiarkan saya untuk beristirahat malam. Bagi saya adalah suatu siksaan. Bila saya pergi untuk beristirahat dan baru saja mulai tidur, mereka mendekati telingaku dan berbunyi seperti terompet. Setan-setan itu tidak membiarkan saya beristirahat baik pada malam hari maupun pada siang hari. Tapi saya pergi untuk istirahat sebentar, tetapi baru saja terlena, setan-setan bersiul pada telingaku dan tidak membiarkan saya tidur. Siulan itu keras sekali dan menakutkan. Saya terbangun dan melihat setan dalam rupa anjing atau seorang raksasa yang merenggut selimut atau berjalan di atas tempat tidur sambil mencibir. Saya bergetar ketakutan sehingga rambut kepala saya berdiri. Setan di biara San Angelo. Pada suatu malam, setan menampakkan diri kepada Paulus. Setan mengeluarkan buih karena getaran kemarahannya dan mengancam untuk memukul Paulus, lalu merenggut selimut dari tempat tidurnya. Paulus berteriak ketakutan, "Yesus, Maria, tolonglah aku." Mendengar nama-nama tersuci itu, setan lari sambil menghamburkan amarahnya. Hal ini terjadi di biara Vetrala. Keesokan harinya, Paulus bertanya kepada Bruder Bartolomeus, "Adakah tadi malam Bruder mendengar pembicaraan di kamar saya?" "Memang saya dengar, tetapi tidak mengerti apa yang Pater katakan." "Oh, setan membuat saya mengalami suatu malam neraka." "Pastor Paulus takut akan setan?" tanya Bruder Bartolomeus. Pastor Paulus menjawab, "Oh, saya takut sekali, karena saya tahu siapa saya ini, seorang pendosa besar. Tadi saya merasa akan mati sebab saya dikepung dari segala jurusan. Merupakan suatu mukjizat bahwa saya masih hidup." Ditumpahkan ke tanah. Bruder Franz Luigi menceritakan suatu peristiwa yang sungguh mengejutkan. Di Ospisium di Roma, dekat Santo Yohanes in Laterano, setelah saya menolong Paulus yang tua itu untuk pergi ke tempat tidur, saya menyendiri di kamar saya yang berdekatan dengan kamarnya. Saya memadamkan lampu dan mulai tidur. Sesaat kemudian saya terjaga karena dikejutkan oleh pukulan kuat pada dinding yang disertai keributan. Saya terjaga dan bangun secepatnya, menyalakan lampu dan pergi ke kamar Paulus, kira-kira tengah malam. Saya masuk namun tidak melihat Pater Paulus di tempat tidurnya, juga di seluruh ruangan kamarnya. Saya mendekati tempat tidurnya dan baru tampak bahwa ia ada di kolong tempat tidur pada sudut dinding, terletak sedemikian rupa sehingga jika seseorang mau meletakkan dengan sengaja, pasti tidak mungkin. Melihat orang tua yang hampir tidak bernafas itu, saya menarik dia keluar. Lalu saya memeluknya serta mengangkatnya dan mendudukkannya di tempat tidur. Sesudah sedikit sadar, saya bertanya apa yang terjadi. Ia menjawab dengan penuh kesabaran, "Apa yang harus kukatakan? Saya berlutut sebentar di sana, di sebelah tempat tidur, dan sekarang saya berada di sebelah ini. Coba lihat kepala saya kalau ada yang retak." Saya mengamati dan memeriksa dengan hati-hati. Pada kepalanya ada bekas pukulan. Ia mengatakan bahwa pukulan pada dinding tadi adalah benturan kepalanya. Saya heran bagaimana tidak pecah.
Hanya akibat dari itu, ia terpaksa berbaring untuk beberapa hari. Keesokan harinya, Pater Yohanes Maria yang mengetahui peristiwa itu bertanya, "Pater, bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Allah tidak membiarkan perbuatan setan menyebabkan kerugian besar, tetapi yang jelas bahwa setan tidak berbuat yang baik. Kamu tidak akan menang." Setan menuntut agar Paulus meninggalkan pewartaan, tidak menyebarkan kebaktian akan sengsara Kristus, karena dengan kebaktian itu banyak orang diselamatkan. Pantaslah bahwa setan membenci salib, karena baginya merupakan kekalahan mutlak. Tetapi bagi Paulus, seperti halnya bagi semua orang, justru salib itu merupakan kemenangan. Itulah senjata yang menghancurkan kerajaan setan. Pada suatu malam di rumah Dominikus Konstantini, setan datang dengan keributan hebat. Yang ada di dalam rumah tidak mendengar perkataan setan, tetapi mendengar jawaban Paulus yang berkata, "Kamu tidak akan menang." Dalam keributan itu, Bruder Dominikus yang berada di kamar yang sama terkejut dan menyembunyikan diri di bawah tempat tidur. Sesudah segalanya tenang kembali, bruder itu keluar dari bawah tempat tidur. Paulus yang menduga tinggal sendirian di kamar yang agak gelap itu tatkala melihat bruder menyangka setan yang datang kembali, maka ia berkata, "Kau datang lagi, binatang buas." Bruder menjawab dengan ketakutan, "Pater, saya bruder Dominikus, bukan setan." Paulus mengerti kekeliruannya dan menjadi tenang. Tetapi ia tidak senang ada orang yang menyaksikan perjuangannya melawan setan, maka ia menegur bruder, katanya, "Bruder, mengapa kamu di sini? Kamu keras kepala lebih dari setan. Coba bayangkan, sesudah banyak perintah dan doa, akhirnya setan pergi, sedangkan kamu masih di sini. Kamu tidak akan menang." Dan benar terjadi demikian, sebab penganiayaan setan tidak mematahkan semangat Paulus, malahan menyempurnakan kesabarannya. Menderita bersama Yesus. Segala penderitaan yang ia terima baik dari setan maupun dari manusia atau penyakit berguna untuk kesempurnaannya. Semua itu selalu diterimanya sebagai suatu kurnia Allah dan tanda cinta kasih-Nya. Ia berkata, "Oh penderitaan yang tercinta, aku memeluk sebagai hadiah dari hati termurni Yesusku." Salib adalah hadiah terbesar yang diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya. Semakin seseorang maju dalam pengabdian kepada Tuhan, semakin bertambah penderitaannya. Yang mau mengabdi Allah secara khusus harus menanggung beban penderitaan yang sangat besar. Sengsara membuat orang melaksanakan keutamaan-keutamaan yang paling bagus, karena kita naik ke surga hanya melalui salib. Penderitaan besar menguji orang yang berani. Dalam penderitaan, hendaklah kami memuji Tuhan dengan kesabaran yang tenang. Jangan memandang salib, tetapi pandanglah dengan penuh cinta kepada yang tersalib, maka segala-galanya akan menjadi manis. Oh, betapa menyenangkan menderita bersama Yesus. Oh, andai kata kalian mengerti kekayaan yang tersembunyi dalam penderitaan, betapa bergembiralah hatimu.